Sup hangat Bibi memiliki aroma yang unik. Kemarin aku minum teh yang paman bawa dari Afrika Selatan di rumah nenek. Rasanya sangat enak. Bibi sungguh beruntung bisa minum teh terbaik di dunia setiap hari. Xiaoye, menantumu ini sangat luar biasa. Mulutnya manis sekali. Kamu jangan terlalu galak padanya. Aku mana berani bersikap galak padanya. Mungkin kalian tidak tahu, si Chen sangat menyayanginya. Bukan seperti itu. Si Chen paling sayang ibu. Semalam si Chen bilang padaku, cuaca sudah semakin dingin dan resep obat yang biasanya ibu gunakan harus diganti. Ibu sudah tua, jadi tidak boleh kedinginan. Hahaha. Berhubungan kamu sangat menyukai teh itu, kamu bisa membawa pulang lebih banyak hari ini. Yihai, kemasi sebungkus teh yang ayahmu bawa dari Afrika Selatan lagi. Jangan sampai adik iparmu bilang keluarga Jiang pelit. Bahkan sebungkus teh saja tidak rela diberikan. Baik, Ibu. Apa bagusnya Gu Sisi itu? Kenapa ayah dan ibu juga begitu ramah padanya? Hanya karena wajahnya persis dengan Yun Nuo, jadi dia benar-benar menganggap dirinya sebagai nona keluarga Yun. Ayah, ibu, bibi, aku tiba-tiba merasa lelah. Aku kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Anak ini belum selesai makan sudah. Semakin dewasa, dia semakin bersikap semena-mena. Benar, dia sudah berusia 20 tahunan, tapi setiap hari selalu mengganggu kakaknya. Beberapa hari ini sikapnya bahkan lebih tidak masuk akal. Sisi, tolong jangan perhitungan dengannya, demi Bibi. Bagaimana mungkin? Adik ipar, aku dengar kamu suka bunga. Kami punya taman di rumah. Aku akan mengajakmu ke sana setelah sarapan nanti. Sekarang musim dingin. Iya, berhubung rumahku sudah modern, jadi ruang bungaku juga sudah modern. Apakah kamu mau melihatnya? Baiklah, karena kamu berkata begitu, aku juga ingin melihat apa beda ruangan bunga di sini dengan milik keluarga Yun. Kak, ternyata di rumahmu ada ruang penghangat. Taman kecil ini benar-benar penuh dengan berbagai macam bunga. Kak, tidak disangka kamu sangat berbakat ya. Ruang bunga ini benar-benar luar biasa. Ini adalah ruang bunga dalam ruangan paling indah yang pernah kulihat. Terima kasih atas pujianmu. Ruang bunga kecil ini awalnya dibangun untuk Nuo-Nuo. Sayangnya... Kak, kamu jangan bilang dia menganggapku sebagai Yun Nuo lagi. Kamu jangan salah paham. Aku mengatakan ini semua agar kamu tahu bahwa aku tidak menganggapmu sebagai Yun Nuo. Sebenarnya, aku diam-diam sudah bertanya pada si Chen. Ternyata kamu adalah putri kedua dari keluarga Yun. Itu berarti kamu adalah adik Nuo-Nuo. Aku benar-benar minta maaf, karena sudah menganggapmu sebagai Nuo-Nuo sebelumnya. Begitu rupanya, tidak disangka dia bisa menerimanya secepat ini. Jika kamu menyukai ruang bunga kecil ini, kamu bisa datang kapan saja. Terima kasih banyak atas ajakan kakak. Xiaowang, tolong ambilkan ponselku. Senang sekali, cantik sekali, ini juga cantik. Hahaha, aku akan mengunggahnya di Weibo. Unggahan spesial terbaru untuk Anda. Sisi begitu menyukai ruang bunga keluarga Jiang. Yaoa, apakah bunga di rumah terlalu sedikit? Pilihlah beberapa bunga yang cantik untuk ditaruh di rumah. Oh iya, tanyakan pada dokter dulu, bunga apa yang cocok untuk ditaruh di rumah. Baik, bos. Benar juga, lebih baik taman kecil itu direnovasi saja. Dengan begitu, kita bisa langsung ke sana dan tidak perlu takut kedinginan saat musim dingin. Nyonya muda, jangan asal mengunggah foto lagi. Terakhir kali Anda mengunggah dapur orang lain, lalu bos langsung merenovasi dapurnya. Sekarang Anda mengunggah foto ruang bunga, lalu taman kecil di rumah berubah menjadi ruang bunga. Lain kali, jika Anda mengunggah barang antik, mungkin rumah Anda akan menjadi pameran barang antik. Yin Shichen ternyata orang pertama yang menyukai unggahanku. Jika kamu suka, pilih saja beberapa dan bawa pulang. Benarkah? Kamu bukan hanya adik iparku, tapi juga adik Nuo-Nuo. Tentu saja aku akan menganggapmu sebagai keluargaku, jadi tidak perlu sungkan.
Kalau begitu terima kasih, Kak. Ini. Sudah ingat semuanya? Bawa semuanya saat pulang nanti. Nyonya muda, apakah begini tidak masalah? Hahaha, ambil saja kalau kamu suka. Tuan muda, Nyonya Yin, Nyonya meminta kalian ke ruang makan. Tampaknya ibuku sudah menyiapkan makan siang. Ayo kita coba masakan keluarga Jiang. Baiklah, kali ini aku datang untuk makan dan minum sepuasnya. Nyonya muda benar-benar tidak menganggap dirinya sebagai orang luar ya. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa orang yang berdiri di samping kakak adalah Gu Sisi? Gu Sisi, dasar wanita tidak tahu malu. Kamu sudah menikah dan sedang hamil, tapi masih saja sembrono. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Apakah semua sudah siap? Sudah? Bagus, Gu Sisi. Aku akan segera membuat pertunjukan besar untukmu. Kak, terima kasih atas bunganya. Aku sangat senang hari ini. Sering-seringlah datang jika kamu suka. Kita bisa bertukar pengalaman merawat bunga. Isi, lihatlah apakah ada makanan yang kamu suka? Wah, mewah sekali. Bibi, jangan sungkan. Yang penting Bibi tidak keberatan kalau aku makan terlalu banyak. Si Chen begitu pendiam, tidak disangka malah menemukan istri yang bermulut manis. Pantas saja kamu adalah kesayangan keluarga Yin. Ayo duduk di samping Bibi. Ibu, ini tempat dudukku. Sepertinya ini kurang baik. Duduklah jika Bibi menyuruhmu. Baik, Bibi. Pamanmu masih ada urusan hari ini, jadi dia tidak bisa makan siang bersama kita. Sisi, kamu jangan keberatan ya. Tidak. Dengar-dengar kamu sangat menyukai bunga-bunga milik Yihai. Ruang bunga adalah tempat yang sangat berharga bagi Yihai. Selain dia, kamu adalah orang pertama yang masuk ke sana. Yang pertama, tampaknya kakak sepupu benar-benar sangat menyukai Yunuo. Aku benar-benar telah mengambil keuntungan dari Yunuo dan menikmati ruang bunga yang disiapkan untuknya. Yunuo sudah tidak ada di dunia ini, jadi dia menggunakan identitas dan wajahku untuk menembus penyesalan di hatinya, kan? Jika Yunuo masih hidup, aku tidak keberatan untuk memiliki kakak ipar seperti dia. Adik ipar menyukai bunga ini juga merupakan sebuah takdir. Sebagus apapun sebuah barang, orang itu harus memahami agar tidak terlihat lebih indah. Bunga secantik ini pasti dirawat oleh orang yang paling memahaminya. Aku hanya mengambil keuntungan darinya. Kak, aku juga suka bunga. Kenapa kamu tidak membiarkanku ke sana? Huyin, jangan membuat onar. Kamu bahkan tidak bisa menyebutkan nama bunga-bunga itu. Meskipun ke sana, kamu juga tidak tahu apa-apa. Sisi, coba masakan koki keluarga Bibi. Si Chen bilang kamu paling suka makanan kaki babi. Ya, rasanya benar-benar enak. Orang kampungan hanya tahu makan kaki babi. Kak, makanlah yang lain. Yang lain baru disebut makanan enak. Apakah kamu sedang mengejek keluarga Yin, tidak memberikan makanan enak untuk menantunya? Yin, minta maaf pada kakak iparmu. Aku tidak salah bicara. Tidak apa-apa, dia hanya bicara tanpa sengaja. Kamu tidak perlu berpura-pura baik hati. Tidak sopan. Jika kamu terus memanjakannya seperti ini, cepat atau lambat dia akan mengacaukan keluarga Jiang. Apakah ibu sedang membela aku? Sisi, Bibi benar-benar minta maaf. Semua ini karena terlalu memanjakannya dulu. Demi bibimu, tolong jangan marah ya. Bibi, aku tidak apa-apa. Kita lanjutkan makan saja. Tampaknya aku harus menghindari dari nona keluarga Jiang. Maaf, Nyonya Yin. Nyonya Yin, bisa tolong antarkan makanan ini pada Nona Jiang? Perut saya tiba-tiba sakit sekali. Kamar Nona Jiang ada di sebelah ruang tamu. Tolong bantu saya. Meskipun aku tidak memperdulikan Huyin. Xiaowang, sekalian antarkan saja. Terima kasih banyak Nyonya Yin.
Halo, aku sedang menemani Nyonya muda jalan-jalan. Apa? Nyonya mencariku? Kamu pergi saja jika ibu memanggilmu, biar aku yang mengantarkannya. Namun, Jangan khawatir, aku akan pergi setelah menaruhnya. Aku tidak akan berselisih dengannya. kalau begitu Nyonya muda harus hati-hati. Aku tidak enak badan, masuk sendiri saja. Dia sudah tahu aku datang padahal belum mengetuk pintu. Aku mengantarkan makan siangmu. Berhenti. Kak, meskipun aku menyindirmu beberapa kali saat di meja makan, tapi kamu tidak perlu meracuniku, kan? Kamu mau membuat masalah lagi? Lepaskan. Kamu mengantarkan makanan beracun untukku. Kamu tidak boleh pergi begitu saja, kan? Makanan beracun? Jiang Huyin sengaja melakukan ini? Pelayan yang tidak enak badan, telepon Xiao Wang. Begitu rupanya. Dia mau menjebakku.